Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tanfa'u man qalaha yawma liqa'ih wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحي جسادنا إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما معاشر الكرام أحبتي حفظكم الله جميعا yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di subuh hari yang berkah ini kembali kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Azza wa Jal. Kita kembali bisa menjalani kehidupan yang fanah ini setelah kita tertidur di dalam lelap kita satu malam. Alhamdulillah kembali Allah bangunkan kita. Maka kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi. Ketika kita bangun dari tidur kita, hendaklah kita mengucapkan ini doa agar kita betul-betul menyandarkan nikmat hanya kepada Allah Taala. Karena banyak orang yang tertidur di malam hari, maka keesokan harinya sudah tidak bisa menyaksikan matahari terbit, bahkan tidak menyaksikan fajar terbit. Alhamdulillah kita menyaksikan fajar terbit, bertanda Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Maka mari kita gunakan kehidupan sisa umur yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal dengan tujuan berjalan di atas tujuan penciptaan kita kepada Allah Taala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita ikuti, yang tidak ada jalan kebahagiaan kecuali dengan mengikutinya. Man ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Orang yang taat kepada Nabi maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang menyimpang jalannya dari jalan Nabi maka masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi kita yang tercinta mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah, man asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia akan masuk ke dalam surga, sementara yang tidak taat kepadaku dia akan berarti dia enggan masuk ke dalam surga. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, ahlu baitihi at-tayyibin at-tahirin. Begitu juga tercurahkan salawat dan salam untuk seluruh para sahabatnya, wa ala sahabatihil kiramil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati hafizakumullah jami'an. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Fiqhus Sirah yang berisi Siratul Rasul, sejarah kenabian dan kerasulan, dan terbagi kepada dua, qabla al-bi'tsati wa ba'da al-bi'tsah. Sebelum Nabi diutus, setelah Nabi diutus, dan perjalanan sirah yang masih kita berada di dalamnya qabla al-bi'tsah, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir yang kita bahas itu tentang kisah Buhairah, seorang ahli agama atau pendeta yang ada di masa itu, yang menyaksikan atau yang memberikan, yang menyaksikan sekaligus memberikan persaksian. Kenapa dia memberikan persaksian? Karena dia menyaksikan apa yang terdapat di dalam ilmu-ilmu pada ajaran sebelumnya tentang kenabian dan tentang kerasulan. Maka Buhairah telah memberikan sebuah persaksian
bahwa Muhammad ini adalah akan diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk ke dalam bab al-mabhathul ashir. Al-mabhathu al-ashir, yaitu pembahasan yang ke-10. Pembahasan yang ke-10 yaitu tentang halful fudul atau hilful fudul. Sumpah fudul, sumpah fuduli. Ini salah satu sumpah mulia di mana mereka orang-orang Quraisy di masa itu bersumpah untuk membantu orang-orang yang zalim, dan ini sumpah mulia, dan itu dipersaksikan ketika itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi menjadi nabi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi nabi kembali menyaksikan tentang kejadian sumpah itu. Tentang kejadian sumpah itu. Apa kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis? Nabi SAW mengatakan, "Laqad syahidtu bidari Abdullah ibn Jada'an." Aku sungguh ikut menyaksikan di rumah Abdullah ibn Jada'an sumpah tersebut, kata Nabi SAW. "Ma uhibbu anna li bihi humrun ni'am." Yang ma ahabbali, yang dimana aku lebih mencintai kejadian sumpah itu daripada aku memiliki unta merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu. Kalau aku dipanggil, diundang untuk menyaksikan sumpah seperti itu dalam Islam ini, maka sungguh aku akan memenuhi permintaan atau undangan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bahwa perbuatan yang mulia itu sebagiannya ada di masa-masa jahiliyah itu. Jadi jangan kita anggap jahiliyah 100% jahiliyah di masa itu. Ada akhlak yang mulia, janji-janji mulia, itu ada di masa itu. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi tidak hanya mengajarkan, tidak berkata sesungguhnya aku diutus untuk mengajarkan akhlak mulia, tapi Nabi mengatakan li utammima, untuk menyempurnakan. Artinya apa? Sudah ada barang itu, sudah ada perbuatan itu di masa dahulu, tinggal disempurnakan oleh Nabi. Di samping mereka hidup di alam kegelapan, alam kejahilan, iya, tetapi tidak semuanya gelap, tidak semuanya jahil. Ada etika-etika mulia yang datang dari mereka-mereka ketika itu, dan itu dipersaksikan oleh Nabi SAW. Ini salah satunya, yaitu tentang hilful fudul atau halful fudul ini. Penulis mengatakan, sababu hadzal halif anna rajulan min qabilati Zabid bil Yaman qadima Makkah wa ma'ahu bidha'ah faba'aha 'ala al-'As ibn Wa'il as-Sahmi fa'aba an yu'tiyahu haqqahu fashtaka ila andiyati Quraisy falam yajid man yu'inuhu 'ala al-'As fasa'ida 'ala jabal Abi Qubais wa Quraisyun fi andiyatiha fastasrakhahum liraddi madlamatihi faqama Az-Zubair ibn Abdul Muttalib faqala ma li hadha mutraq fajtama'at Banu Hashim wa Zuhrah wa Banu Taim ibn Murrah fi dari Abdullah ibn Jada'an fatahalafu billahi linakunanna yadan wahidatan ma'al madlum hatta yarudda ilaihi haqqahu. Penulis mengatakan, adapun sebab terjadi sumpah fuduli ini, adapun sebab terjadinya seorang laki-laki dari kabilah Zabid yang ada di Yaman datang ke kota Mekkah ketika itu, karena memang penduduk Mekkah
ke Yaman, Yaman ke Mekah itu biasa, karena ada perdagangan di masa dahulu yang mereka lakukan, perjalanan perdagangan yang mereka lakukan. Begitu juga orang-orang Syam, begitu juga perjalanan Mekah ke Syam. Allah mengatakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf. Itu dua perjalanan, di musim panas, di musim dingin. Perjalanan ke Yaman, perjalanan ke Syam. Maka biasa keluar masuk perdagangan ke kota Mekah ketika itu. Kita masih ingat apa di antara hikmah kenapa Nabi SAW dipersusukan ketika itu fil badiyah, di tempat yang memang jauh dari kota, di pedesaan. Salah satu hikmahnya kenapa bukan Nabi saja, orang-orang Mekah ketika itu menyusukan anaknya bukan di kota Mekah, tapi mengirimkan anak-anaknya ke pedesaan jauh dari kota. Itu salah satunya itu untuk menghindari keramaian-keramaian bercampurnya antara bahasa-bahasa ketika itu, karena kota itu tempat masuk keluarnya perjalanan ketika itu, diantaranya perdagangan. Jadi itu biasa terjadi. Maka datang seorang laki-laki dari Yaman ketika itu, dari kabilah Zabid, qadima Makkah wa ma'ahu bida'ah faba'aha 'ala al-'As ibn Wa'il as-Sahmi. Maka laki-laki ini dari kabilah Zabid menjual barang yang dia bawa dari Yaman itu, karena dia membawa barang-barang dagangannya, maka dia jual barang itu kepada Wa'il, kepada As ibn Wa'il as-Sahmi. Ini salah satu petinggi petinggi Mekah, As ibn Wa'il as-Sahmi. Setelah terjadi jual beli itu, fa'aba ayyuhtiyahu haqqahu, artinya terjadi prosesnya tapi belum selesai, karena jual beli itu adalah menukar antara barang dengan bisa jual beli itu barang dengan barang dengan uang dengan uang. Nah, jadi jual beli itu adalah muawadatun, yaitu akdun muawadah, akad penukaran antara barang dengan barang, antara barang dengan uang, antara uang dengan uang. Nah, itu jual beli itu. Nah, ketika mereka melakukan akad ini, jual beli antara As ibn Wa'il as-Sahmi dengan seorang laki-laki yang membawa barangnya dari Yaman itu, maka As ibn Wa'il as-Sahmi tidak mau membayarnya. Barang dia ambil, tetapi tidak mau dia serahkan uangnya. Tentu hal seperti ini terjadi kezaliman. Fashtaka ilaihi andiyah ila andiyati Quraisy. Maka mengadulah seorang laki-laki yang datang dari Yaman ini kepada petinggi-petinggi Quraisy. Dia temui petinggi-petinggi Quraisy yang ada di kota Mekah ketika itu, di tempat mereka berkumpul, fi majami'ihim. Datang seorang laki-laki ini dari Yaman, dari kabilah Zabid ini, mengadu kepada sebagian petinggi Quraisy yang mereka berkumpul di kota Mekah. Falam yajid man yu'inuhu 'alal 'as. Namun tak ada satupun ketika itu yang ingin membantu seorang laki-laki ini dari kezaliman yang diperbuat oleh As ibn Wa'il as-Sahmi ini kepadanya. Wallahu alam, kita tidak tahu kenapa awalnya mereka tidak mau membantu, tapi nanti akhirnya mereka mau. Kenapa? Bisa jadi seorang As ibn Wa'il ini orang yang mereka segani, ya, sehingga kalau disampaikan kepada individu hanya kepada berapa orang saja, maka mereka belum siap untuk menghadapi As ibn Wa'il as-Sahmi ini. Wallahu alam, bisa jadi karena itu atau bisa jadi karena yang lain. Intinya ketika itu tidak ada yang siap untuk membantu laki-laki ini, ya, mengambil haknya dari siapa? Dari As ibn Wa'il as-Sahmi ini. Artinya proses jual belinya tidak berjalan lancar. Barangnya diambil,
Tapi barang yang akan diberikan kepadanya, uang atau yang semisal dengannya, tidak diberikan kepadanya. Fasa'ida ala jabal Abi Qubais. Akhirnya apa? Dia manjat menuju gunung Abi Qubais. Menuju apa? Menuju gunung Abi Qubais. Ini tidak jauh dari posisinya ada, dan tidak jauh dari daerah Safa Marwah. Kalau kita bagi siapa yang sudah pernah melakukan perjalanan ibadah umrah atau ibadah haji, pernah berziarah kota Mekah, di situ akan ada dekat Masjidil Haram itu istana Qasr, istana raja. Di dekat situ ya, itu disebut dengan apa? Jabal Abi Qubais, gunung Abi Qubais itu namanya. Maka kesitulah dia naik ketika itu. Maka naik dia. Wa Quraisyun fi andiyatiha, sementara orang-orang Quraisy di tempat perkumpulan mereka. Fastasrakhahum liraddi madlamati. Maka seorang laki-laki dari kabilah Zabid yang telah memberikan barangnya kepada As ibn Wa'il As-Sahmi, dan Sahmi tidak membayarnya, akhirnya apa? Berteriaklah dia sekencang-kencangnya agar As ibn Wa'il As-Sahmi ini mengembalikan haknya. Tentu dia tidak mau, apalagi dia telah membawa barang itu dari tempat yang sangat jauh. Antara Yaman ke Mekah itu kalau naik pesawat dekat, ya. Tapi kalau transportasi seperti di masa dulu itu bukan dekat, jarak yang begitu jauh, menghabiskan waktu berminggu-minggu perjalanannya. Maka dia teriak-teriak agar dikembalikan haknya, agar dikembalikan kezalimannya. Faqama Zubair ibn Abdul Muttalib, maka berdirilah Zubair ibn Abdul Muttalib dan dia berkata, "Mali hadza mutraq?" Kenapa seorang laki-laki ini yang terzalimi ditinggalkan begitu saja, tidak dibantu, tidak ditolong, apalagi dia pendatang. Kalau pendatang itu biasanya itu diperhatikan oleh orang daerah setempat itu, tidak diabaikan begitu saja biasanya, ya. Maka Zubair ibn Abdul Muttalib mengatakan, "Mali hadza mutraq?" Fajtama'at Banu Hashim, maka berkumpullah Banu Hashim, Banu Zuhra dan Banu Taim ibn Murrah fi dari Abdullah ibn Jada'an, di rumah Abdullah ibn Jada'an. Fatahalafu, maka mereka bersumpah. Inilah tuh sumpah tuh, hilful fudul atau halful fudul. Fatahalafu billahi linakunanna yadan wahidan, maka mereka bersumpah hendaklah kita menjadi tangan yang satu ma'al mazlum, bersama orang yang terzalimi, hatta yurudda ilaihi haqqah, sampai dikembalikan kepadanya hak dia. Ini kan kalau dicari-cari mulia, ya. Bersama-sama mereka memberantas kezaliman ketika itu. Bersama-sama, bahkan tidak hanya sekedar berjanji begitu saja, perjanjian itu pun didasari di atas sumpah. Sumpahnya kepada siapa? Sumpahnya kepada Allah. Sumpah kepada Allah, dan sesuatu yang mereka sumpahkan sesuatu yang mulia, dan mereka bersatu untuk itu, dan ini merupakan etika yang sangat mulia. Ini salah satu etika yang mulia yang ada di masa itu. Jadi tidak semuanya jahiliyah, tidak semuanya jahiliyah. Jadi tidak seluruh perbuatan itu yang ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalam faidah ada disebutkan oleh penulis bagaimana semestinya kita itu bersikap bijak. Jadi jangan sampai
ada sesuatu, ada seseorang yang tidak kita suka, sebagian pendapat-pendapatnya, sebagian perkataan-perkataannya berbeda dengan apa yang kita yakini kebenarannya, lalu seakan-akan ucapan yang benar yang datang dari dia atau pendapat-pendapat yang benar yang datang darinya itu seakan-akan tidak ada harganya sedikit pun. Maka kita tidak boleh bersikap seperti itu, karena Nabi pun kebenaran-kebenaran yang datang dari orang-orang jahiliyah tetap dianggap benar oleh Nabi. Oh, mentang-mentang mereka jahiliyah semuanya langsung jahiliyah saja, enggak ada seperti itu. Jadi kebenaran diikrarkan oleh Nabi SAW, dianggap benar oleh Nabi. Kesalahan dianggap salah oleh Nabi, dan itu lebih dominan di masa itu, karena masa itu masa jahiliyah. Tapi dominannya jahiliyah di masa itu, ada kebenaran yang benar itu memang dianggap benar oleh Nabi, bahkan dipuji oleh Nabi itu. Dan itu dinukil oleh Imam Ibnu Katsir juga, kisah ucapan Nabi ini tentang hilful fudul ini. Maka mereka mengatakan linakunanna yadan wahidatan ma'al mazlum hatta yurad ilaihi haqqah. Kita akan bersatu padu untuk mengembalikan kezaliman kepada orang yang berhak menerimanya. Fasammat Quraisy hadzal halif, maka orang Quraisy pun menamakan sumpah itu dengan halful fudul atau hilful fudul. Wa qalu laqad dakhala haula fi fudulin min al-amr. Orang Quraisy mengatakan sungguh mereka telah masuk untuk melakukan sesuatu yang mulia. Thumma masyaw ila al-As ibn Wa'il. Kemudian mereka berjalan ke rumah As ibn Wa'il yang melakukan kezaliman ketika itu, yang melakukan kezaliman terhadap seorang laki-laki yang datang dari Yaman, dari kabilah Zabid. Fantaza'u minhu sil'ataz zabidi wa dafa'uha li sahibiha. Maka diambillah oleh petinggi-petinggi Quraisy tadi, diambillah oleh orang-orang Quraisy tadi yang telah berkumpul bersumpah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nama Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membantu orang-orang yang zalim. Berkumpul mereka, kemudian mereka datangi As ibn Wa'il As-Sahmi, mereka ambil barang-barang Az-Zabid dan mereka kembalikan kepada Az-Zabid itu. Jadi mereka ambil secara paksa, kemudian mereka kembalikan kepada orang yang memiliki barang tersebut, yaitu Az-Zabid. Wa dafa'uha li sahibiha. Apa kata penulis? Wa qad hadara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal halif. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hadir menyaksikan sumpah itu, sementara ketika itu umur Nabi 20 tahun. Ya, ini disebutkan di catatan kaki ya, tidak disebutkan di kitab ya, di apanya, tapi di catatan kaki disebutkan wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam 20 sanatan, di mana umur Nabi ketika itu 20 tahun. Ya, artinya beberapa tahun setelah kejadian tentang peristiwa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syam, yang Nabi dilindungi oleh awan itu, dinaungi oleh awan. Nah, ini umur 20 tahun. Artinya 20 tahun sebelum kenabian. Masih ada 20 tahun lagi setelah itu baru Nabi diutus oleh Allah Taala. Baru Nabi SAW diwahyukan kepada Nabi SAW oleh Allah Taala. Artinya Nabi itu puluhan tahun hidup bersama bangsa Arab ketika itu. Dan sampai umur ke-20 tahun itu pun Nabi itu dicintai oleh mereka. Dari awal mereka mengenal Nabi, Nabi dicintai oleh kaumnya. Berbagai macam kebaikan dan berbagai macam kejadian yang terjadi itu yang mulia-mulia dipersaksikan oleh Nabi SAW.
Dan tidak satu orang yang menyaksikan Nabi ini orang yang baik. Sampai Nabi ketika berumur 20 tahun terjadi hilful fudul ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi seperti orang biasa hidup bersama kaumnya ketika itu. Terus nanti ketika umur 35 tahun Ka'bah runtuh, terjadi banjir bandang. Nabi ikut lagi membangun atau merenovasi Ka'bah itu. Nabi dicintai oleh kaumnya yang bahkan yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya juga Nabi SAW, yang ketika itu mereka hampir berperang karena kabilah fulan mereka mengatakan kami yang berhak meletakkan Hajar Aswad, kabilah fulan mengatakan kami yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Vakum pembangunan ketika itu, hampir mereka tumpah darah di situ. Lalu ada orang yang tua di antara mereka diberi ilham. Apa katanya? Kita di sini di dalam masjid ini kita tunggu siapa yang akan datang. Nanti siapa yang muncul dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Mereka tunggu yang muncul Nabi SAW. Semuanya bergembira dengan kedatangan Muhammad ketika itu. Dan Nabi yang meletakkan Hajar Aswad itu, dan semua ikut andil mengangkat kain rida yang dibentang oleh Nabi SAW yang diletakkan di atasnya Hajar Aswad. Ketika itu Nabi berumur 35 tahun, 5 tahun sebelum kenabian. Itu masih dicintai oleh kaumnya. Nabi itu masih senang orang-orang Quraisy dengan Nabi SAW. Begitu 40 tahun Nabi mengumumkan dirinya seorang Nabi, timbul semua fitnah. Nabi dikatakan pendusta, Nabi semua ucapan-ucapan mereka semua tidak ada bukti. Karena kalau kita runut sejarah-sejarah itu dari Nabi kecil sampai Nabi tumbuh besar dewasa, tidak ada sedikit pun Nabi SAW pernah tercoreng harga dirinya, melakukan sesuatu yang tidak baik, dan tidak pernah masyarakatnya membencinya. Ya, maka sikap-sikap orang jahiliyah ketika diutusnya Nabi SAW ini merupakan sikap yang mengada-ngada ketika itu. Memang intinya satu, mereka tidak menerima Islam, itu intinya. Waqad hadara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah menyaksikan sumpah tersebut, alladzi rafa'u bihi manaral haq, yang dengannya mereka mengangkat simbol kebenaran, wa hadamu sarhal zulm, dan mereka memberantas kezaliman, wa huwa yu'addu min mafakhiril arab, bahkan itu dianggap dan dimasukkan bagian daripada kegembiraan bangsa Arab. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah menyebutkan tentang sumpah tersebut, laqad syahidtu bidari Abdullah bin Jad'an halifan, aku telah menyaksikan satu sumpah di rumah Abdullah bin Jad'an yang lebih aku cintai peristiwa itu daripada aku memiliki unta merah. Jadi unta merah itu ya unta yang memang dicita-citakan, didamba-dambakan oleh manusia di masa dahulu, ya, unta yang dianggap mewah, yang semua orang mencita-citakan. Ibaratnya kalau sekarang dibawa kepada kendaraan yang mewah, yang mahal, ibaratnya unta di masa itu seperti itulah. Maka Nabi mengatakan, aku lebih cinta terhadap apa yang terjadi itu daripada aku memiliki unta merah, kata Nabi. Walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu, kalau aku diundang untuk menyaksikan hal yang seperti itu dalam Islam, maka aku akan ikut menyaksikannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut juga oleh Imam Ibnu Katsir dan di dalam kitab-kitab sejarah yang lain. Dan ini hadis sanadnya sahih. Taib, dari kisah sumpah orang-orang Quraisy ini, ma'asyar muslimin, atau hilful fudul, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Penulis mengatakan, wa naqifu huna ma'a hadzal halif khassah ma'a qaulir rasul ma uhibbu ma ahabba anna li
bihi humrun ni'am walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih mencintai sumpah tersebut, menyaksikan sumpah tersebut daripada aku memiliki unta merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal muslim, yang pertama adalah innal muslim adil hatta ma'a khasmihi. Apa faedah yang pertama bisa kita kutip? Seorang muslim itu semestinya dia tetap bersikap adil walaupun terhadap lawannya. Ucapan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengucapkan ketika Nabi sudah menjadi Nabi. Ucapan ini, dan yang diceritakan oleh Nabi, yang dikisahkan oleh Nabi, kebaikan siapa? Orang Quraisy yang bertentangan dengan Nabi di masa itu. Bagaimana sikap orang Quraisy? Bagaimana perlakuan orang Quraisy, dan bagaimana penolakan orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Tapi Nabi mengisahkan tentang kisah mulia yang pernah dilakukan oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah itu. Jadi tidak disembunyikan oleh Nabi SAW kebaikan mereka. Ada sisi kebaikan mereka, maka disebut oleh Nabi SAW. Dan itulah sifat sikap seorang muslim yang semestinya. Kalau ada sesuatu yang kita berbeda dengan orang lain, dan ketika kita ingin menghargainya, ketika kita ingin menyebutkan tentang sesuatu dari dirinya, maka kita tetap disuruh untuk bersikap adil. Dan contoh-contoh hal itu sangatlah banyak. Jangan karena ada perselisihan, apalagi perselisihan misalnya dalam perkara-perkara dunia, bukan dalam perkara-perkara agama. Nabi sudah jelas perselisihannya karena agama, antara Islam dengan apa? Kafir, antara hak dengan batil. Tapi Nabi menyebut apa yang disaksikan kebaikan oleh Nabi di masa itu disebut oleh Nabi SAW. Terkadang karena berselisih karena harta, berselisih seakan-akan tidak ada kebaikan orang dia pandang sedikit pun. Maka ini sikap yang tidak adil. Maka beliau penulis mengatakan, innal muslima adil hatta ma'a khasmihi. Fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa liwajihahu hadhihi al-jahiliyah fi biladil Arab. Sementara Nabi Muhammad diutus ketika itu datang menghadap kepada kaumnya yang notabene ketika itu mereka hidup di alam-alam jahiliyah, di bangsa Arab. Falam yu'adiha jumlatan wa tafsila. Nabi SAW tidak memusuhi seluruhnya. Jadi tidak semuanya dimusuhi oleh Nabi SAW. Ada perkara-perkara yang dibenarkan, ada perkara-perkara yang tidak dibenarkan, walaupun dominannya tidak dibenarkan, karena memang jahiliyah dominannya ketika itu. Ya, lalu Nabi SAW mengingkari yang di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Ini bukan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Bal aqarra ma fiha minal khair. Bahkan Nabi menetapkan apa-apa yang ada di dalamnya dari kebaikan. Wa'tarafa bil fadli li ahli. Dan Nabi tetap menyebutkan kebaikan itu dari sang pemiliknya atau orang yang melakukan, walau kana khusuman lahu, walaupun itu orang yang bertabrakan dengannya, orang yang bertolak belakang dengannya, ya musuhnya ketika itu, musuh Nabi SAW. Walau kanu yu'allinuna al-adawata wal harba alaih, walaupun orang-orang Quraisy ketika itu mengumumkan perang untuk Nabi SAW, fahuwa yuthni ala hadzal halif, sementara Nabi tetap memuji perbuatan orang Quraisy terhadap sumpah yang telah mereka lakukan itu, perjanjian yang mereka lakukan itu. Ya, ini keadilan nih. Dan Islam, diantara perintah Islam yang begitu besar, perintah menyuruh kita berbuat adil. Apa kata
Allah tabaraka wa taala, di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, i'dilu wa aqrabu littaqwa, bersikap adillah kamu, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, kata Allah, jangan karena faktor kalian membenci seseorang, lalu karena faktor itu kalian tidak bersikap adil kepadanya, difitnah padahal tidak ada dia melakukan, dirusak kehormatan dirinya, padahal kita tidak boleh merusak kehormatan karena rival kita, entah dalam bisnis, dalam dagangan, dalam usaha, atau dalam apa saja, dalam politik misalnya, semuanya sesuatu yang tidak bersama-sama dengan kita, maka kita anggap semuanya salah, tidak ada benarnya. Ini bukan sesuatu yang bijak. Jadi kita itu dianjurkan, diperintahkan untuk melihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang, bukan dari satu sisi saja. Karena kalau dari satu sisi seperti itu, kita itu lebih suka melihat keburukan, kekurangan orang lain. Itu diantara sifat kita terkadang seperti itu. Walau kanu yu'allinuna al-adawa atau yu'linuna al-adawata wal harba alayhi fa huwa yuthni ala hadzal halif liyu'allimuna an nakuna 'adilina ma'a husumina wa an naqbal al-haqqa alladhi ma'a ghairina. Apa pendidikan yang ada darinya agar terbina kita, terajarkan kita, terdidik kita, an nakuna 'adilin, hendaknya kita menjadi orang adil bersama orang yang husumina, bersama rival-rival kita. Misalnya kalau ada orang yang tidak semua ucapannya sama dengan kita, pendapatnya sama dengan kita, wa an naqbalal haqq alladhi ma'a ghairina, dan kita tetap menerima kebenaran walaupun datang dari selain kita. Ini tentu dalam kondisi-kondisi yang memang kita dibutuhkan untuk apa? Untuk menimbang-nimbang hal itu. Wala tadfa'una al-adawa ila tajahulil khair ma'al khasam, dan jangan sampai permusuhan yang ada di antara kita itu menjadikan kita pura-pura tidak tahu kebaikan orang lain. Ya, pura-pura tidak tahu, tidak mau sedikit pun tersebut kebaikannya. Karena ada orang seperti itu, tajahul atau tajahal, pura-pura tidak, padahal dia tahu. Padahal dia tahu, oh kemarin saya mendengarkan si fulan dia seperti ini, sebut kebaikan. Oh saya nggak tahu, karena dia tidak suka kepada si fulan itu. Padahal dia tahu. Ada misalnya si fulan itu membantu, dan bantuan yang dia berikan itu bagus, dinikmati oleh banyak orang. Tapi ketika disebut kebaikan orang, dia tidak sependapat dengan orang ini. Begitu disebut, oh saya tidak tahu. Kenapa dia bersikap demikian? Karena dia tidak suka pada orang itu. Dan kita tidak boleh seperti itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, kata Allah. Jangan karena kalian tidak suka kepada seseorang, benci kalian kepada seseorang, lalu kalian bersikap tidak adil. Apa salahnya kita katakan, oh iya kemarin dia melakukan, karena hak dia itu, dia melakukan hal itu. Masa dia melakukan kita mengatakan tidak melakukan? Kecuali kalau sekiranya memang kita tidak tahu, ya sudah kita ucapkan tidak tahu. Tapi kalau dia melakukan kebaikan dan ada orang mengatakan dia melakukan kebaikan, oh saya tidak tahu, itu kan sudah permusuhan yang membawa justru ketidakadilan. Permusuhan itu pun berdosa, ya, sikap yang tidak baik, ditambah ketidakadilan, dosa lagi. Dan itu ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah yang kita sebutkan tadi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu karena itu dekat kepada ketakwaan, kata Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita seperti itu, seperti yang kita sebutkan tadi. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan. Dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan mengajarkan, sehingga sebelumnya tidak ada akhlak mulia. Tidak demikian, tapi Nabi mengatakan liutammim, tamma ma yutammim, artinya menyempurnakan. Artinya apa? Sudah ada hal itu sebelum diajarkan oleh Nabi, akhlak mulia itu. Ibaratnya gelas, ya, begitu gelas itu berisi air, kemudian kita penuhkan, kita tidak disebutkan orang yang mengisi gelas itu semuanya. Kita disebutkan saya yang menambah air yang ada di gelas. Artinya sudah ada air itu, kemudian kita tambah. Tidak bisa dikatakan saya yang mengisinya seutuhnya, tidak, karena sudah ada sebagiannya. Saya yang memenuhkan gelas itu, saya yang menambah airnya, artinya sudah ada sebelumnya. Maka ketika Nabi mengatakan sa'li utammima, untuk saya ajarkan, untuk saya sempurnakan, berarti sudah ada, tinggal menyempurnakan. Kalau kita runut satu-satu, ada beberapa memang bahkan sangat mulia, dan Nabi menyebutkan itu, padahal keburukan dominan, namun kebaikan itu tetap dikenang oleh Nabi. Oh, ada orang-orang jahiliyah di masa dahulu, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ini sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, dan juga dikeluarkan oleh sebagian dari kalangan para muhaddisin, di antaranya Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Jami'. Fahuwa yaqulu inna fil jahiliyati akhlaqan hasanatan. Apa makna daripada hadis ini? Berarti di masa-masa jahiliyah itu ada akhlak yang mulia. Seperti apa misalnya? Memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu di masa jahiliyah itu mereka pandang sangat aib kalau tuan rumah itu tidak memuliakan tamu. Islam begitu datang membenarkan perbuatan ini, bahkan mengkaitkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir ketika kita bisa memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Bahkan orang-orang jahiliyah di masa dahulu, ketika mereka punya rumah, itu ada kamar satu yang mereka peruntukkan untuk siapa? Untuk tamu. Mereka berusaha untuk itu. Punya rumah ada satu, jadi ada tamu datang, melakukan perjalanan, mereka singgah, kemudian mampir ke rumahnya sebelum mereka melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Mereka tawar tamu bermalam di rumahnya. Itu ada kamar yang mereka sediakan untuk itu. Nah, ini salah satu etika mulia juga, dan ini disebut dalam sebagian kitab para ulama kita. Nah, ini salah satunya, yaitu ketika kejadian kezaliman ketika itu di rumah Abdullah bin Jad'an, mereka bersumpah bersama-sama atas nama Allah Azza wa Jalla. Sumpahnya baik, dan mereka bersumpah atas nama Allah itu juga baik, karena bersumpah tidak boleh kecuali atas nama siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan perkara yang mereka sumpahkan karena Allah itu juga perkara mulia. Maka inna fil jahiliyati akhlaqan hasanatan wa annahu jaa, dan Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak itu. Walam yungkir ma alaihi al-jahiliyah min akhlaqin hasanah, dan Nabi sekali-kali tidak mengingkari akhlak yang mulia yang ada di masa jahiliyah, limujarrad annahum adu wa harabu, karena alasan mereka memerangi dan memusuhi Nabi. Oh, karena mereka mengingkari saya, sudah semuanya tidak ada baiknya. Oh, karena mereka musuhi saya, semuanya tidak ada baiknya. Ada sesuatu yang bisa disampaikan dari kebaikan-kebaikan, maka disampaikan oleh Nabi SAW. Maka terakhir yang bisa kita baca, penulis mengatakan, walidzalika ansahu kulla muslim bi ayyakuna adilan ma'a khasmi. Maka kata penulis, saya memberikan nasihat kepada setiap muslim
hendaklah selalu bersikap adil, ya, terhadap orang-orang yang tidak satu jalan dengannya, tidak sependapat dengannya dalam perkara apa saja. Ada perbedaan-perbedaan, apalagi hanya perkara-perkara dunia misalnya, apalagi. Nah, kemudian karena itu kita berlaku zalim kepada orang itu, maka tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Allah memerintahkan kita berlaku adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian itu kaum-kaum yang untuk Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas keadilan, kata Allah Azza wa Jalla. Karena keadilan itu dimanapun itu mesti dijunjung tinggi, ya. Jangankan perkara agama, ma'asyiral muslimin, itu secara hidup berperi kemanusiaan pun keadilan itu sangat dianjurkan. Tak ada yang menikmati kezaliman, itu tidak ada, kecuali orang yang zalim itu sendiri. Maka secara fitrah, secara akal yang diciptakan oleh Allah Taala untuk kita, semuanya menolak kezaliman. Apalagi agama yang mulia ini pasti sangat menolak kezaliman, dan jangan sampai kita tidak berlaku adil terhadap orang-orang yang mungkin tidak satu pendapat atau tidak satu pemikiran dengan kita. Tapi ini tentu ada rincian-rincian yang disebutkan oleh sebagian para ulama, seperti apa kita mesti bersikap atau berlaku adil tersebut. Kalau sekiranya memang tujuan kita untuk menerangkan kepada orang tentang penyimpangannya, dan notabene-nya sudah keluar misalnya dari ahli sunnati wal jamaah, ini tentu berbeda kondisinya. Tapi secara umum, ma'asyiral muslimin, jangan sampai, ya, sesuatu yang tidak baik yang kita lihat dari sebagian orang, sesuatu itu yang mendorong kita bersikap tidak adil kepadanya, maka ini bukan sebuah kebijaksanaan dan bukan sebuah keadilan. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Taala meridhai langkah kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari sunnah, untuk mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan cinta kita membaca sejarah-sejarah kenabian, kita termasuk orang yang memiliki cinta dengan kecintaan yang tulus, dan kecintaan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ibadah. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ismul judul. Halful fudul. Halful fudul. Halful fudul. Halfu. Halful. Halfu. Halfu. Al fudul.